Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan sebuah materi atau akan membahas materi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Helmi Nugraha. Di video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan moral dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Topik ini penting banget karena berhubungan langsung dengan bagaimana kita bersikap, mengambilkan keputusan dan menjalani kehidupan dengan lebih baik. Perkembangan moral. Pertama, kita bahas tentang perkembangan moral. Apa itu perkembangan moral? Perkembangan moral di sini adalah perkembangan proses di mana seseorang belajar untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Moral ini biasanya dipengaruhi oleh lingkungan seperti keluarga, teman, dan pengalaman hidup. Menurut Tevin Kolhiber, perkembangan moral dibagi menjadi beberapa tahapan. Tahap pertama yaitu seseorang berbuat baik karena takut hukuman. Seorang berbuat baik karena takut hukuman. Seperti anak kecil, tidak mencuri karena takut dimarahi orang tuanya. Tahapan kedua yaitu seorang berbuat baik karena ingin mendapatkan keuntungan. Misalnya membantu teman supaya nanti dibantu balik. Jadi minta keuntungannya, meminta timbal baliknya. Yang ketiga yaitu seseorang ingin dianggap baik oleh orang lain, misalnya bersikap sopan supaya dipuji. Yang ketiga itu. Yang keempat yaitu seseorang mulai taat pada aturan dan hukuman yang berlaku taat pada hukuman yang berlaku, aturan atau hukuman. Misalnya tidak melanggar aturan karena suatu memang kewajiban. Jadi tentang moral itu berbeda-beda, ada tahapannya. Jadi bertambahnya usia, seseorang biasanya akan memiliki pemahaman moral yang berbeda. Jadi contohnya kayak gini. Kalau kalau masih kecil, yaitu umur masih kecil paling SD. Kalau SD berpikirnya beda. Kayak tahapan pertama yaitu seorang anak kecil takut karena takut hukuman, jadi tidak akan mencuri. Tetapi kalau udah melonjak dewasa yaitu seorang melonjak dewasa yaitu umur SMA atau kelas 9 lah. Kelas 9 atau SMA yaitu seseorang berbuat baik karena takut hukuman. Seseorang berbuat baik karena ingin mendapatkan keuntungan atau timbal balik. Contohnya misalkan saya membantu seseorang yang lagi kesusahan atau lagi motornya mogok, maka saya sebagai temannya akan membantu, terus akan ingatnya supaya dia akan timbal balik. Jadi kita membantu biar dia supaya bertimbal balik. Jadi kalau kita ada masalah atau ada apa bisa minta bantu ke dia gitu. Tahapan kedua. Tapi ada juga tahapan ketiga yaitu udah lonjak dewasa lah, lebih dikit lah dewasa. Seorang ingin dianggap baik oleh orang lain, misalnya bersikap sopan. Jadi bersikap sopan supaya diuji. Jadi misalkan kalau saya itu biar orang lain menganggap saya itu baik, maka saya akan berlaku dengan bersikap sopan supaya dipuji orang lain. Yang keempat yaitu seorang mulai taat pada aturan, jadi dan hukuman yang berlaku. Misalnya tidak melanggar aturan karena sadar itu memang kewajiban. Jadi kalau udah yang keempat yaitu paling tinggi, yaitu
udah tahu mana aturan dan hukuman yang berlaku, jadi akan menaati. Jadi kalaupun misalkan SD tidak ada aturan tetapi kan suka dijaga, takut lah. Tetapi kan kalau udah SMA atau kuliah ada aturan, terus ada kalau udah kerja ada aturan, kan aturan berbeda-beda. Kalau udah kerja itu aturan sesuai keputusan bos, aturan harus masuk jam segini, itu jadi memang kewajiban ya. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang perkembangan spiritual. Perkembangan spiritual adalah proses seseorang dalam memahami makna hidup dan hubungan dengan Tuhan. Jadi spiritual tidak hanya tentang ibadah, tapi juga tentang sikap hidup sehari-hari seperti sabar, ikhlas, jujur, dan bersyukur. Contohnya, ketika kita menghadapi masalah, lalu kita tetap sabar dan percaya bahwa semua hikmahnya itu termasuk perkembangan spiritual. Jadi kita sabar mendapatkan suatu masalah, seperti masalah yaitu tentang kehidupan kalau kita lagi kesusahan dalam apapun, maka kita sabar dan percaya bahwa semua ada hikmahnya, maka itu disebut spiritual. Nah, semakin berkembang spiritual seseorang, biasanya dia akan lebih tenang dalam menghadapi masalah dan lebih bijak dalam mengambil keputusan. Jadi kalau udah berkembang spiritualnya, dia akan tenang dalam menghadapi masalah dan lebih bijak. Jadi nggak langsung keputusan langsung, tetapi dia akan mengambil tenang. Kalau ada masalah, misalkan ada masalah masalah dengan teman, yaitu pertengkaran atau apa ya. Tetapi kalau udah berkembang ya spiritualnya, itu langsung nggak langsung emosi, tetapi dia akan menghadapi masalah lebih baik, yaitu dengan tenang. Oh, masalahnya ini, dicari dulu solusinya, dicari masalah gitu, dan dengan bijak menghadapi keputusan. Jadi keputusan kita kalau udah berkembang spiritualnya, maka keputusan itu akan bijak, tidak akan langsung dipikirin dulu lah. Yang selanjutnya yaitu hubungan moral dan spiritual. Perkembangan moral dan spiritual itu saling berhubungan. Nah, moral berkaitan dengan perlakuan kita terhadap orang lain, sedangkan spiritual berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Nah, kalau seseorang memiliki spiritual yang baik, biasanya moralnya juga akan lebih baik. Misalnya orang yang rajin beribadah biasanya juga berusaha untuk jujur, tidak merugikan orang lain, dan peduli terhadap sesama. Ya, kalau kita rajin ya, misal orang kita rajin ya beribadah, seperti kita udah taat kepada Allah ya, sholat 5 waktu, terus kita ibadah sholat sunatnya, maka itu akan muncullah moralnya, itu moral kejujuran, tidak akan merugikan orang lain ya, ikhlas. Kalau kita membantu, kita akan ikhlas. Nah, gitu. Sebaliknya, kalau moral baik tetapi tidak didasarkan spiritual, kadang bisa kehilangan arah. Jadi keduanya penting. Jadi kalau kita moralnya itu baik tetapi tidak didasarkan spiritual, yaitu hubungan kita dengan Tuhan, maka jadi keduanya maka kadang bisa kehilangan arah. Jadi nggak ada tujuannya, kayak gitulah, nggak ada tujuannya. Jadi keduanya penting untuk membantu kepribadian yang baik. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu perkembangan moral dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari, antara lainnya pertama, membantu orang lain tanpa mengharapkan balasan. Jadi udah kalau spiritual, udah moral dan spiritual disatuin, kita akan membantu orang lain tetapi kita dengan ikhlas, tidak akan meminta
mengharapkan balasan. Nah gitu, jadi udah ikhlas ini. Jadi jangan kita harus mikirnya timbal balik. Nah, jangan gitu. Kedua, tidak mencontek saat ujian meskipun tidak ada melihat. Ketiga, menghormati orang tua dan guru. Keempat, tahap sabar saat menghadapi masalah. Sekian yang saya bisa sampaikan. Sebagai penutup, perkembangan moral dan spiritual sangat penting dalam kehidupan kita. Dengan memiliki moral yang baik dan spiritual yang kuat, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijak, dan lebih bermanfaat bagi orang lain. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.